Dari Darul Ihsan bisa langsung ke mana ya, Zat? Yaman. Ke Yaman, khusus Yaman atau mana itu? ini Mas, saya pertama kali dengar itu cukup shock. Darul Ihsan kan MTS. Habis duhur waktunya Ustadz istirahat. Kalau nggak gitu dikejar. Ustadz Ma'ruf juga sama, dikejar anak-anak. Anak-anak itu anak-anak itu ngejar banget kalau untuk ini biar nambah, biar dapat ilmu banyak. Kalau anak yang alibakta, kan sana itu sistemnya satu-satu belajarnya. Jadi sistemnya itu setoran. Private saja, pelayanan privat. personal. Pelayanan personal. Iya, di sistem Darul Ihsan ini tadi saya sampaikan satu mata pelajaran tidak mempengaruhi mata pelajaran yang lain sehingga ya semuanya bisa tertangani. Nah terus untuk ini Ustaz, untuk melihat penilaian anak itu lewat apa? Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini kedatangan orang-orang soleh. Amin. Amin ya Ustaz. Ustaz Ma'ruf, assalamualaikum. Ustaz Muslimin, assalamualaikum. Alhamdulillah beliau berdua ini adalah salah dua di antara apa Ustaz? Pengajar, pengampu, penanggung jawab di pondok pesantren yatim. Ya, yatim dan duafa Darul Ihsan. Darul Ihsan Gonilan. Sukoharjo saja. Ya. Sukoharjo padahal sana ibu apa namanya alon-alonnya, tapi sini juga ternyata Sukoharjo. Kabar gimana Ustaz, sehat? Alhamdulillah baik. Baik. Matur nuwun ini Ustaz sudah berkenan hadir di FKM Podcast. Kita akan ngobrolin banyak tentang masalah pesantren dan nanti khususnya seluk-beluk di pesantren Ustaz. Monggo. Karena panjenengan antum berdua sudah berkecimpung langsung di pesantren, jadi kita akan coba terkhusus nanti kita mengambil pelajaran di Darul Ihsan. Bisa jadi mungkin ada pondok-pondok yang memiliki masalah yang sama atau memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan pesantren, nanti bisa banyak belajar dari podcast ini. Oke. Untuk mengawalinya Ustadz, Darul Ihsan itu kan kami dengar-dengar, saya pribadi itu mendengar dulu awalnya itu kalau tidak salah panti asuhan. Iya, benar betul, Ustadz betul. Ya? Terus peralihan untuk menjadi pesantren ini gimana? Kok bisa berpindah ke pesantren? Iya. Ya, saya sedikit ceritakan tentang riwayat Darul Ihsan ya. Jadi dulu awalnya itu ada salah seorang agnia muwakif yang mewakafkan tanah untuk Darul Ihsan, itu namanya Mbah Kiai Haji Yusuf Arifin, Allahyarham. Beliau sudah meninggal. Waktu itu beliau banyak berkontribusi utamanya di dunia dakwah di daerah Gonilan. Banyak sumbangsih beliau untuk dakwah Islam di Gonilan, cuman dia merasa ada yang kurang di Gonilan ini. Yang belum ada itu panti asuhan, karena sekolah lembaga pendidikan ada, terus bahkan mungkin di beberapa pesantren juga ada, yang belum ada itu panti asuhan. Berarti memang dari dulu waktu itu belum ada sama sekali? Belum ada sama sekali di Gonilan ini. Di Gonilan khususnya. Belum ada sama sekali lah. Kemudian akhirnya inisiatif beliau membuat panti asuhan, dan beliau sendiri yang membebaskan tanahnya. Kemudian akhirnya dengan mengundang beberapa tokoh di Gonilan dan sekitarnya itu dapat wakaf bangunan juga, sehingga di tahun 2009 itu akhirnya didirikanlah Pondok Yatim dan Duafa Darul Ihsan. Walaupun namanya Pondok Yatim dan Duafa, tapi memang konsepnya masih murni panti asuhan. Jadi anak-anak itu sekolahnya di luar, kemudian nanti ketika balik ke pondok, baru kemudian kita ajari mereka tahfidz, kita ajari mereka adab dan ulumuddin atau beberapa ilmu pelajaran yang agama yang mereka butuhkan. Kalau pantinya sendiri tahun berapa, Ustaz? Ingat ya, Ustaz? Jadi yaitu tahun 2009 itu. Oh, berarti memang langsung pesantren yatim gitu? Jadi pondok yatim. Jadi tempat singgahnya untuk anak-anak yatim. Jadi Darul Aitam, rumahnya anak yatim lah sebenarnya begitu. Lah terus kemudian saya diamanai di situ tahun 2013 sebagai mudir sampai sekarang. Sebagai mudir sampai sekarang. Saya lihat itu tempat ini punya potensi yang besar. Kalau hanya sekedar dijadikan sebagai panti asuhan kok eman-eman begitu. Terlebih saya dulu waktu masih muda itu sering jalan-jalan ke beberapa pesantren, panti asuhan. Panti asuhan. Beberapa panti asuhan, dan saya dapati beberapa panti asuhan itu yang mengatasnamakan panti asuhan yatim, itu penghuninya bukan anak yatim. Kok bisa?
Jadi mayoritasnya penghuninya. Jadi ada anak yatim itu 1, 2, selebihnya mereka ya mu'alaf, orang-orang du'afa gitu. Oh iya. Nah, jadi terus kemudian akhirnya dari yang saya temukan ini saya komunikasikan dengan para sesepuh di Darul Ihsan, bagaimana sekiranya panti asuhan Darul Ihsan ini kita rubah betul-betul menjadi pondok pesantren yang tidak hanya sekedar namanya tapi juga regulasinya begitu. Dan saya juga punya berpikiran kalau kita hanya mengandalkan anak-anak yatim saja di Darul Ihsan ini mungkin 3 tahun atau 5 tahun ke depan itu akan mati suri karena dilihat di Solo ini kesadaran masyarakat untuk mengasuh anak yatim tinggi. Jadi menjamur ya di iya, mana-mana. menjamur. Jadi dan kita juga selama perjalanan ngelola anak yatim itu juga sudah mengalami beberapa kendala. Yes. Ya. Misalnya ada anak yatim yang anaknya pengen mondok, tapi orang tuanya belum tega karena yatim itu kan memang ketika mereka belum balik gitu ya. Yeah. Definisi yatim itu. Terus ada anak yang kemudian tadi anaknya pengen mondok, orang tuanya belum rela, atau sebaliknya anaknya itu disuruh mondok tapi nggak mau. Itu kondisi seperti itu. Terus, berarti kalau backgroundnya sendiri Ustadz Ma'ruf sama Ustadz Muslimin, apakah memang dari awal pengasuhan? Kan kalau kita bicara masalah pesantren, bicara masalah ya panti, itu kan identik sekali dengan nilai pengasuhan. Yeah. Nah kalau Ustadz Muslimin dulu deh, selama di kenapa kok milih jalan ini gitu? Apakah memang ada di dirinya, wah kayaknya aku harus nyemplung di sini nih, harus ambil andil di sini nih? Bagaimana Ustaz? Jadi saya dulu itu kenapa kok masuk ke Darul Ihsan itu ya? Jadi karena mungkin ya janji Rasulullah itu ya, kalau kita ngopeni anak yatim nanti kan dijanjikan bareng sama Rasulullah itu seperti jari tengah sama jari telunjuk itu ya. Jadi itu yang saya agak tertantang dulu itu. Salam dua jari itu. Salam dua jari, makanya ini salam yang tidak bikin gigi jari. Sebenarnya memang ngurusi anak yatim itu sebenarnya lebih berat daripada anak yang bukan yatim kan gitu. Gitu ya? Itu lebih berat. Jadi kita sebenarnya merubah anak yatim yang seperti itu ke anak yang normal ini aja sebenarnya sudah keberhasilan gitu loh. Normal itu aslinya psikisnya atau apa-apanya? Iya, dia ditinggal orang tuanya itu sebenarnya itu berat gitu. Berat, betul. Jadi saya itu sering ngobrol sama alumni-alumni yang Darul Ihsan yang mereka ditinggal orang tuanya itu. Mereka ketika bapaknya meninggal terus dititipkan di pondok itu mereka itu ngerasa kayak dibuang gitu loh. Nah, makanya psikisnya berarti iya, psikisnya itu. Nah, makanya dari situ itu gimana caranya pondok ini itu nggak kita kasih nama panti asuhan saja, kita kasih nama pondok biar mereka itu nggak ngerasa dipantikan saya. Nah itu di situ. Terus gimana caranya anak-anak ini seneng di mana? Di pondok kan gitu. Kita terjun di situ, terus kita harus berbenah terus ini. Gimana caranya anak-anak supaya seneng gitu. Terus kita bikin sistem yang setiap kamar itu ada musrib masing-masing. Jadi pengganti orang tua. Jadi terasa tidak terasingkan di situ. Pengganti orang tua. Walaupun itu nggak bisa 100% gantikan orang tua kan gitu. Jadi mereka merasa ketika ada permasalahan sama teman, permasalahan di sekolah, dulu kan masih sekolah di luar, kan permasalahan di sekolah, itu nanti lapornya ke musrib itu tadi. Jadi pengganti naibnya orang tua gitu ya. Oke. Jadi rasa itu muncul sejak apa, Ustaz? Sejak memang kalau ke Darul Ihsan sendiri jenengan dari awal atau di pertengahan? Saya 2012. Gitu. Berarti sudah berapa tahun berdiri itu ya? 5 tahunan. 5 tahunan ya. Nah itu berarti rasa kerentek apa ya? Penak ya. Rasa untuk masuk ke situ tuh berarti munculnya kan alasan tadi kayak Nabi tadi. Saya itu dapatnya dari mana itu? Saya itu dipanggil teman saya yang dari Sulawesi. Wah jauh banget. Beliau itu ngajar di situ gitu loh. Ngajar di situ. Nah beliau mau pulang kan gitu. Nah, yang beliau lihat itu kayaknya saya yang cocok untuk ngopeni anak-anak itu dipanggil gitu kan. Basirohnya kuat. Beliau itu nggak mau ini dulu, nggak mau balik ke dulu kecuali saya sudah masuk situ. Iya, sudah masuk gitu. Dari situ. Terus saya lihat ini harus lama berjuang di sini, nggak cuma sebentar gitu. Ya, jadi menarik gini, antum sampai sekarang sudah tahu belum alasan kenapa teman antum milih antum? Karena mungkin agak cerewet ya. Agak cerewet ya. Jadi memang kata orang Solo juwe ya, harus juwe kalau untuk ngurusi anak-anak
Jue. Jue itu cerewet gitu loh. Ketika anak ini, oh jangan seperti ini, ngarahkan gitu loh. iya. Ya kayak ibu itu loh. Kadang-kadang jadi bapak, kadang-kadang jadi ibu gitu. Iya, itu. iya, iya. Di Iya. panti asuhan seperti itu. Apalagi dulu usia kecil-kecil gitu. Wah itu nguji kesabaran bener itu. Tapi mohon maaf, waktu masuk sudah nikah? belum saya. Masih jomblo? Iya masih jomblo. Itu lebih berat loh itu loh. Lebih berat. Itu Lebih sebenarnya berat gitu. mungkin lebih enak ya malahan. Kita malah lebih enak sama anak-anak yatim itu saya itu malah Teman kayak teman. Iya, jadi sering ngobrol di ranjang gitu. Anak-anak itu nanti datang gitu loh. Oh kita cerita pengalaman kita. Anak-anak itu ngerubung nanti mijeti apa gitu, saling cerita gitu. Nah, jadi nggak ada sekat gitu loh. Cuma mereka tetap kita ajari adab gitu loh. Oh beradab dengan ustadz seperti ini. Jadi nggak ngelonjak gitu loh. Seperti itu. Mungkin. Kalau Ustadz Ma'ruf gimana Ustadz? Kenapa harus ambil peran di situ Ustadz? Ya jadi memang ada rasa keterpanggilan ya, karena saya sendiri juga backgroundnya bukan orang mampu ketika masa sekolah dulu. Jadi sehingga ketika saya diamanai untuk itu saya merasa terpanggil gitu dan Menyetarakan rasa ya? ya, dan mudah-mudahan dengan ini juga menjadi balas budi baik bagi orang-orang yang dulu pernah membantu saya gitu aja gitu. Nah, mungkin karena itu tadi dari basic yang sama itu sehingga ketika saya masuk ke Darul Ihsan itu ya rasanya nyetel gitu aja. Berarti udah nyetel gitu. apa ya bahasanya? Klop gitu ya? Iya, sudah klop gitu. Terus kemudian apalagi memang waktu itu ada apa namanya ya, istilahnya pergantian mudir karena beliau udur ya waktu itu. Minta untuk resign. Ganti. Akhirnya ya tidak ada akar pun jadi gitu. Tidak ada rotan akar pun jadi. Iya. Jadi akhirnya waktu itu kayaknya kok yayasan cari-cari orang nggak ada, kayaknya yang longgar ini, terus akhirnya saya ditarik ke Darul Ihsan. Berarti Waktu itu ya maaf masuk Darul Ihsan belum nggak langsung nggak langsung mudir ya? jadi Jangka waktu panjang atau pendek? waktu itu saya minta untuk ada apa namanya? Ada waktu ya Ada untuk masa, belajar, ada masa. Cuman karena sudah mendesak sehingga saya hanya dikasih waktu 1 bulan untuk mengetahui kondisi lapangannya seperti apa. Oh gitu ya. Oke. Berarti kesimpulannya awalnya mungkin dari sebenarnya bukan pilihan gitu, tapi memang ini sebuah pertama sudah takdir Allah. Yang kedua pengen kita melihat amal soleh Ustadz ya. Iya betul. Masya Allah. Oke, nah sekarang kita pengen fokus Ustadz untuk permasalahan di pesantren atau panti ya. Tuhan banyak sekali hari ini yang mungkin dalam tanda kutip pondok pesantren kah atau panti kah yang kurikulumnya asal-asalan. Nah, sedangkan kita pengen coba lihat Ustadz dari Darul Ihsan ini kira-kira kurikulumnya itu kurikulum apa yang mungkin nanti bisa diambil kebaikannya untuk teman-teman yang lain. Apakah kan sekarang ini baru musimnya mengadopsi mulazamah nih. Ya, di mana-mana itu pondok pesantren yang saya baca ada semi mulazamah ya. Semi mulazamah tapi kita lihat kelasnya ternyata pakai kursi. Mulazamah itu kan gitu ya, bikin kita tahu. Gimana Ustaz? Kalau boleh monggo Sinten? Ya. Jadi memang awalnya dulu anak-anak sekolah di luar itu karena keterbatasan kemampuan kami. Kemudian yang kedua, zaman dulu itu orang itu lebih fokus di formalnya. Oh, sekolah umumnya. Sekolah umum. Jadi orang itu dianggap sekolah kalau punya ijazah gitu kan. Iya. Lah, zaman dulu cari ijazah nggak segampang sekarang. Sekarang paket. Sekarang sudah banyak paket. Dulu awal-awal itu saya datang ke Darul Ihsan saya sudah berupaya untuk ngerintis itu. Cuman saya cari paket A itu sulit sekali. Saya ketemu dengan salah seorang tokoh di Kartosuro itu ketika ikut paket A itu harus ikut belajar sama orang-orang yang sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua yang mereka itu sudah bekerja di instansi tapi belum punya ijazah. Wah, kalau kayak gini terus akhirnya kayak sulit gitu ya. Terus setelah ada keterbukaan bahwa agak harus sekolah itu, terus ada program PKBM itu, akhirnya kami memberanikan diri untuk buka pendidikan baru. Karena saya rasakan juga ketika anak-anak sekolah di luar itu di antara kekurangannya ya, walaupun banyak kelebihannya, di antara kekurangannya itu saya itu merasakan seperti membangun dan meruntuhkan. Jadi di satu sisi adab anak-anak itu kita bangun ketika pulang ke rumah Ustadz Muslimin malam itu ngasih tausiah, ngasih jagong anak itu ya mengajarkan adab itu, tapi nanti ketika sudah sampai di sekolah itu rusak. Balik pulang ke pondok itu membawa mufrodat baru dalam tanda kutip ya. Yang tidak baik ya. Bahkan kemudian membawa nyanyian-nyanyian yang menurut kami itu kurang pas untuk untuk diucapkan oleh seorang santri gitu. Akhirnya kita beranikan diri, kemudian konsep apa yang pas itu ya, karena
lembaga pendidikan kita ini kan panti asuhan, lembaga pendidikan sosial. Iya. Kita tidak bisa kemudian melakukan proses input yang ideal seperti Betul. sekolah-sekolah yang modern gitu. Terus kita silaturahmi ke seorang tokoh itu, dan beliau punya pengalaman belajar di Yaman. Di Yaman. Nah, ketika beliau di Yaman itu di sana menerapkan sistem mulazamah. Dan yang menarik bagi saya itu beliau menyampaikan sistem belajar di sana itu bodoh di satu mata pelajaran tidak mempengaruhi mata pelajaran yang lain. Artinya kurang dari satu mata pelajaran dia tidak mempengaruhi mata pelajaran yang lain. Nah, karena kita ini bukan pelaku, akhirnya ya kita cari-cari gimana sistem mulazamah itu. Akhirnya kemudian sampai kita temukan dan kita praktekkan di pesantren ini dengan sistem mulazamah. Dan saya rasakan dengan sistem mulazamah itu bisa menerima anak dengan berbagai kondisi mereka. Iya. Sama geser ke Ustadz Muslimin. Yang jadi menarik tadi Ustadz Ma'ruf singgung waktu peralihan dari dulu awalnya di pondok, kemudian sekolahnya di luar. Kemudian pulang-pulang Mbak Mufrodat baru. Mufrodat itu kata-kata yang kosakata yang mungkin tidak baik. Nah itu dulu gimana Ustadz? Saya pengen tahu Ustadz, caranya bagaimana? Apakah itu berhasil? Apakah peralihan kurikulum yang akhirnya jadi sekarang ini apakah karena sudah mentok nggak bisa lagi itu atau gimana Ustadz? Monggo Ustadz. Jadi memang sudah mentok, kita nggak bisa gitu. Ya. Jadi udah nggak bisa Ustadz. Iya, abab ini sudah habis pokoknya, udah capek banget, nggak bisa gitu. Makanya mentok kita nyari solusi ini lain. harus, beralih, ini nggak mungkin kayak gini terus gitu kan. Terus kita datang ke ketua yayasan, alhamdulillah di ACC kan gitu. Di ACC kita keliling dulu. Kemana Ustadz? Kita keliling ke pondok-pondok, mau pondok NU iya, pondok Muhammadiyah iya, pondok modern iya, kita cari mana yang bagus, kita ambil yang bagus-bagus. Nah, jadilah sampai sekarang ini saja kita bikin sistem ini, dan alhamdulillah dengan sistem ini tertangani anak-anak gitu loh. Anak-anak yang masuk itu ya, ada yang belum bisa alif ta, ya itu tertangani gitu loh dengan sistem yang baru ini gitu loh. Berarti dalam kata lain sistem yang baru ini yang sampai hari ini berjalan berarti campuran dari berbagai banyak input ya dari pondok-pondok pesantren itu saja. Iya. Karena itu memang pesan dari yayasan bahwa awal berdirinya Darul Ihsan ini kan untuk anak-anak yatim. Jadi kalau ada anak yatim yang masuk, apapun kondisinya harus kita terima. Harus diterima. Harus diterima. Karena itu sebagai bentuk komitmen ya terhadap muwakif itu. Oke. Kalau sekarang yang berjalan gimana kan untuk kurikulumnya yang dipelajari atau konsep sekolahnya itu mungkin bisa dijelaskan Ustaz? Mungkin kita mulai dari jadwal keseharian dulu boleh. Ya. Jadi anak-anak itu bangun itu di jam 2:30. Ini diusahakan setiap hari gitu Ustaz ya? Memang setiap hari gitu. Dipaksa untuk bangun ya? Sebenarnya bukan dipaksa, kita motivasi aja sebenarnya. Jadi kita itu nggak pernah kok maksa santri. Jadi kabur. Santri itu nggak ada yang kita itu nggak membangunkan santri itu sudah terbiasa gitu. Iya, kita sulit di awal di periode pertama. Nah, periode pertamanya nanti ngajari adik kelasnya gitu kan. Nah, jam 2:30 itu bangun mereka mandi. Habis mandi sholat tahajud gitu. Habis sholat tahajud berarti urutannya belajar. Sebentar Ustaz, mandi Ustaz? Mandi jam segitu. Jam segitu mandi? Iya, karena dianjurkan memang. Iya, mandi harus. Kalau nggak mandi nanti ngantuk. Alasannya kan cuman biar nggak ngantuk itu. Iya, bayangkan kalau bangun tek langsung belajar, sholat ngantuk nanti. Iya. Nah, itu dari kita belajar dari awal kan gitu. Nah, habis dari itu sholat mereka. Habis sholat terus sholat tahajud itu, habis sholat tahajud belajar. Ya toh. Di sini nih nggak kita paksa gitu loh. Di situ kita sampaikan motivasi seperti apa atau ulama-ulama dulu. Gitu. Soalnya kalau dipaksa nanti mesti akan ketika dia sudah gede berontak kan. Ketika di rumah nggak akan dilakukan itu. Lama-kelamaan akan selek sama Ustaznya itu nanti. Gitu. Apalagi Ustaz nggak ngasih contoh. Ini Ustaznya mana kalau nggak gitu. Terus lanjut. Nanti sebelum subuh itu tidur sebentar. Berarti di ember-emberan masjid itu, selasar masjid itu tidur. Dan itu habis itu sholat subuh, habis sholat subuh nanti halaqah tahfidz itu sampai jam 6. Jam 6 makan, jam 7 kurang 15 apel. Apel itu nanti diisi kayak nadoman, tasrif kayak gitu. Oh, jadi, nadoman? Iya, nadoman. Apa kayak ada imriti di sana, ada maksud, terus ada jurumiyah, itu nanti Itu target ngapunten 3 tahun selesai? Oh, selesai semua itu. Ada kemarin yang sampai alfiyah tapi memang kita stop itu 500 bait, kita stop dulu karena fokus ke Al-Qur'annya kan gitu. Oh, gitu. Terus habis itu lanjut jam 7 mereka masuk kelas. Gitu. Masuk kelas terus belajar dari jam 7 sampai jam 9. Nanti jam setengah
jam 9 mereka istirahat sampai setengah 10. Ini dipakai untuk sholat duha itu tadi. Iya. Sholat duha. Nah, habis itu lanjut lagi belajar sampai setengah 11. Jam 11 ya? 11 ya. Jam 11, setelah itu istirahat mereka. Iya. Nah, habis duhur, lanjut lagi, habis sholat itu lanjut lagi murojaah. Jadi murojaahnya itu tiap hari. Murojaah Al-Quran. Quran. Ya, Bukan Al-Quran. nandomnya? Bukan. Oh, Nandom Al-Qurannya, itu di oke. waktu kosong nanti. Oh gitu ya. Nah, murojaah itu tiap hari. Kalau punya hafalan 5 juz, berarti murojaahnya harus 1 juz gitu tiap Berarti hari. per berapa persennya itu? Berarti berapa persen? Kalau 5 juz Satu terus- harinya itu harus murojaah berapa persen dari hafalannya gitu? Ya berarti 1 dibagi 5. 1/5. Seperlima, Seperlima yang dimiliki. Iya. Iya, Oh, iya, harus tiap hari. Jadi 5 hari ketemu nanti 5 juz. Iya, itu iya, tadi. iya. Terus habis itu makan siangnya itu berarti jam 1. Satu. Habis jam 1 itu bebas mereka. Kadang nyuci, kadang apa kan Iya, itu iya. waktunya. Nah, habis asar sholat asar terus lanjut habis asar itu biasanya nanti ada namanya di hari Sabtu bela diri. Habis asar itu di hari Iya. Sabtu. Di hari Ahad nanti yang kelas 3 itu berarti ngaji jurumiyah, ngaji imriti. Kayak gitu nanti. Terus di kelas yang lain-lain berarti itu nyiapkan murojaah nadom-nadomnya gitu. Di sore itu. Di sore itu. Iya. Terus hari Senin siro sama Ustadz Ma'ruf. Masya Allah. Nah, hari Senin, hari Selasa nanti masuk ke kalau yang kelas 3 berarti kelas-kelas akhir itu kita kejar ke nahunya kan gitu. Menyelesaikan nahunya. Kalau yang kelas 1 berarti dia fokusnya di Jazari sama Tuhfatul Atfal. Tajwidnya Itu juga, ya. itu matanya juga harus dihafalkan juga itu. Iya. Terus hari Rabu itu ada acara Hifdzul Mutun, hafalan matan. Jadi matan yang dia hafal itu nanti disetorkan di depan teman-temannya gitu. Itu sore hari itu. Sore Salah satu hari di eh, antara setiap hari Rabu itu. setiap hari Rabu sore. Iya. Terus hari Kamisnya itu berarti muhadharah. Mau pidato ya. Nah, hari Jumat itu yang free hari Jumat Iya, saja. free. Tapi ada anak yang kelas 3 itu karena mereka pengen lebih dapat banyak kitab, Iya. mereka minta diajari lagi di hari Jumat itu. Tambah pelajaran. Itu Oh, anak bisa kelas ada 3. gitu ya? Oh, itu Perasaan yang lain-lain itu pengen libur terus. kita itu dikejar sama anak-anak itu. Kalau kita nggak nyetop kayak jam habis duhur waktunya Ustadz istirahat. Kalau nggak gitu dikejar. Ustadz Ma'ruf juga sama dikejar anak-anak. Anak-anak itu anak-anak itu ngejar banget kalau untuk ini biar nambah, biar dapat ilmu banyak. Karena di Darul Ihsan mungkin gini ya. Jadi belajar di Darul Ihsan itu nggak dibatasi 3 tahun kamu cuma sampai jurumiyah, nggak gitu. Pantas gimana? Kalau anak ini kok mampu, dia minta lagi, ya kita layani di Imriti. bisa nambah. Dan tidak menutup semuanya harus ikut. Enggak gitu. Oh iya. Iya. Dan ketika ada 1-2 pengen gitu, yang lain juga Ikut. pengen kan gitu. Terbawa suasana. Enggak, yang menarik ini bagaimana membangun itu. Ini kan hal yang tidak biasa. Apalagi Indonesia kan terkenal males Betul, membacanya betul, dan iya. sebagainya. Ini Jadi gimana? Ustaz? 6 bulan pertama santri masuk itu. 6 bulan pertama itu sebenarnya kita ngondisikan anak. Ya. Iya. Walaupun nggak berhasil 100%, tapi biasanya 70% itu kita berhasil. Iya, iya. Nanti mungkin ada 3 anak atau 2 anak itu yang kita masih sampai proses sampai kelas 2 baru ini. Jadi di situ kita banyak motivasi. Kenapa toh kamu belajar nahwu? Oh. Kita sampaikan gitu. Iya, Gunanya iya. apa toh belajar? Oh, belajar nahwu itu supaya kamu nanti bisa ketika kamu belajar fikih ya toh. Tanpa nahwu nggak akan mungkin bisa. Nggak bisa. Belajar tafsir apalagi gitu loh. Nggak akan bisa. Nah, itu kita sampaikan ke anak. Jadi tahu mereka, oh iya. gunanya seperti ini. Belajar tajwid gunanya untuk apa kan Oke. gitu. Nah, terus matan-matan ini gunanya untuk apa toh? Kok harus belajar imriti, belajar jurumiyah, belajar mutamimah? Itu untuk apa gunanya gitu? Kok harus dihafal toh jurumiyah? Gitu loh. Nah, itu kita sampaikan. Bayangkan kalau kamu baca alhamdulillah, kamu ditanya teman-teman, bacaannya orang. Kenapa kamu baca dhamma? Tafsirnya apa? Iya toh. Nggak tahu, kalian nggak akan tahu kalau tanpa ini tadi, tanpa matan tadi. Kalau kamu punya matan, kamu otomatis akan jawab, oh, karena ini mubtada isim ma'rifah di awal pembahasan. Dasarnya apa? Nah, dasarnya masuk ke nadom tadi. Oh, nah, iya, anak-anak iya, tahu iya, gitu loh iya, gunanya. iya, Oh, iya, iya. berarti selama ini ngafalkan nadom yang bercapek-capek itu ada gunanya untuk ini gitu Oke, loh. oke, oke. Tahu alasannya. Dari kitab mana ini kan gitu. Oke. Itu Jadi yang- lebih pendekatannya goalsnya saja. Iya. Kenapa kamu belajar gitu? Iya, Iya, gitu, bukan harus gitu. hasilnya apa. Iya, enggak. Oh, Masya Allah. Wah, luar biasa sih. Jadi membangun kesadaran. Kesadaran. Iya, iya, iya. Berarti itu pun memang sudah program santri baru ya, Mas Ustaz? Iya, santri baru. Dan kalau target dari pondok sendiri
mereka sudah mapan itu memang ngalir saja atau memang ditarget berapa bulan atau 6 bulan tadi harus mereka kelihatan banget udah berbeda gitu. Jadi gini, 6 bulan itu nanti nggak sampai 6 bulan ya. Kayak ini aja sudah banyak yang temoto ya. Maksudnya sudah mapan ya. Mapan ya. Ada beberapa anak itu sudah mapan. Maksudnya tanpa di ini itu mereka sudah ngejar Ustaz minta tambahan ini, Ustaz minta tambahan ini, sudah seperti itu. Ngafalkan matan itu sudah nggak kayak awal-awal gitu loh. Kalau awal-awal kan mereka masih kayak, berat ini, tiba-tiba kok nemu kayak gini Tufatul Atfal. Kan mereka masuk itu langsung disodori Tufatul Atfal, itu harus hafal kan gitu. Masuk Jazari kan gitu. Padahal mereka ada yang basic 0 sama kayak bahasa Arab. Astagfirullahaladzim, alif bata itu ada yang alif bata. Nggak bisa. Alif bata gitu loh. Berarti modalnya ini dong, pendengaran aja. Ya, jadi gini. Waktu itu. Jadi kita kalau anak yang alif bata, kan sana itu sistemnya satu-satu belajarnya. Jadi sistemnya Satu itu setoran. kan private saja, Ngajar pelayanan privat. personal. Pelayan personal. Iya, jadi belajarnya di sana itu nggak sistem klasikal. Kalau di Darul Ihsan itu belajarnya ya anak itu sesuai kemampuannya satu-satu gitu. Oh ya. Untuk yang personal itu di kelas itu. Di kelas itu. Wah. Jadi ilmu alat semuanya itu satu-satu. Kita itu mau inilah. Kita itu mau pastikan bahwasannya anak itu ilmu alat memang bener bisa Iya, gitu iya, loh. iya. Jangan sampai loncat-loncat. Masalah ketika ilmu alat. Bayangkan kalau nahwu sorof modelnya loncat-loncat. Jadi gini, kita itu belajar gini. Kita dulu belajar sistem kelas kan gitu. Ketika di kelas gitu, kita lihat teman kita belajar nahwu, ketika nggak bisa dia akan mojok. Iya, Ketika iya. ditanya fahimtum, dia paling keras jawabnya fahimna. Fahimna. Kan gitu. Nah, kita nggak mau seperti itu, gitu iya. loh. Nggak mau seperti itu. Kita layani mereka satu-satu. Ya memang yang enak itu santrinya, yang stres si gurunya Itu memang. saya mau tanya, kemudiannya gimana Ustaz cara memotivasi gurunya bisa sesabar? Ya jadi memang apa namanya ya, Ya Allah. kesadaran Ustadz, saya bangga sekali dengan para Ustadz di Darul Ihsan ini karena mereka itu punya kesadaran untuk berkhidmat kepada ilmu dan Iya. sodakoh paling utama itu ya sodakoh ilmu, karena itu tulus zaman kan, sepanjang waktu itu bisa diperoleh begitu. Jadi ya memang setiap pekan ya saya Ustadz Muslimin itu selalu menyadarkan kepada Ustadz-Ustadz untuk ayo semangat, ayo ini anak-anak yatim yang memang harus kita apa namanya kita pinterkan dan seterusnya, ini menjadi penerus perjuangan kita besok gitu. Jadi misi-misi itu yang kita sampaikan ke Ustadz sehingga mereka tetap semangat untuk ngajari apa ilmu, dan saya lihat karena memang sudah ada kesadaran sehingga kita itu tidak perlu ngopiak-ngopiak, ini jam ini kosong, enggak. Bahkan hari ini itu ya Ustadz itu disibukkan oleh santri, karena kalau Ustadz kok terlambat sedikit itu mesti karena santri yang butuh dengan ilmu itu. Iya. Santri yang butuh dengan Berarti di pintu Ustadz nggak ada jam istirahat, Ustaz? Ini saya bilang gini karena ada gitu loh, kayak gitu. Berarti nggak ada tuh. Pada duhur sampai jam 2 jam istirahat Ustadz itu. Nggak boleh Kalau dibilang saya gitu. nyampaikan ke santri, pokoknya habis duhur itu waktunya Ustadz istirahat. Iya. Karena memang kalau kita kecapean terus ngajar itu nggak maksimal. Nggak maksimal, Ya, betul. nggak maksimal. Kita sampaikan ke santri, pokoknya jam habis duhur sampai asar itu biar Ustadz istirahat. Iya. Habis asar mau tanya lagi, ayo. Monggo gitu. silakan. Iya. Walaupun di situ nggak ada kelas khusus ya. enggak ada. Kalau kecuali tadi yang sudah tertata tadi setiap harinya itu sudah apa namanya Pencaksilat dan sebagainya. Dan Iya, muatan dan iya. sebagainya. Oke, sekarang gini Ustaz. Sekarang kita bicara tantangan Ustaz. Untuk apa namanya menjalankan program kurikulum seperti itu kan konsekuensinya besar sekali. Pertama mungkin konsekuensi dari diri sendiri sebagai pengajar akan kalau aku sudah nyemplung sini ya kudu wis All out. terlesisan Iya, bahasa sekali all out sekalian. Kalau dari model sendirilah saya pengen tanya Ustaz. Kira-kira boleh di-share nggak kira-kira banyak nggak di antara ustadz-ustadz yang merasa keberatan dengan kurikulum ini atau mungkin dari santrinya lah. Kalau tadi kan disampaikan Ustadz Muslimin santrinya senang-senang aja. Iya. Kalau dari ustadznya ada nggak yang apa ya? Kok kita kayaknya nggak gini banget deh harusnya gitu. Ada nggak Ustadz yang gitu? Jadi malah beberapa ustadz yang dulu pernah tugas di pesantren mereka itu ketika melihat Darul Ihsan itu merasa tertantang dan kagum gitu malahan. Oh, kok ada ya model pendidikan seperti ini? Karena Berarti orangnya pas terus Ustadz. ya, dan memang ya kita punya standar input. Iya, iya. Artinya memang yang kita rekrut itu ya memang ya orang yang sudah pengalaman dan Iya. karena memang sehari-hari dia harus membersamai santri ya. Dia juga secara adab sudah beres. Karena kan kadang ya kita temui beberapa pengajar yang alumni pesantren itu yang urusan dengan dia sendiri aja belum selesai. betul. Gitu. Jadi sehingga malah justru tidak bisa memberikan warna kepada santri. Dan
membawa warna yang baik maksudnya. Dan itu justru memberatkan kami sebagai mudir karena dandani ustadz itu lebih berat daripada dandani santri gitu. Gitu. Jadi ya alhamdulillahnya ya Darul Ihsan sampai hari ini masih diberikan ustadz-ustadz yang alhamdulillah secara loyalitas bagus, kemudian pengalaman dalam mengajar juga sudah terbukti sehingga alhamdulillah berjalan normal. Ya kalau mungkin dirasa berat namanya perjuangan nggak ada yang ringan. Betul. Tapi kan setelah melihat hasil anak-anak ini kok outputnya kok bagus, akhirnya senang begitu. Dan beberapa ustadz yang kemudian ingin mengembangkan di kampung halamannya. Jadi ada yang beberapa ustadz itu memang dia hari ini ngajar di pesantren di Darul Ihsan dan kedepannya pengen mengembangkan seperti Darul Ihsan karena dilihat ini unik menarik karena betul, tidak seperti pendidikan yang lain. Kalau misalnya tadi disampaikan kalau sistem klasikal itu ada satu mata pelajaran yang kurang bagus ya misalnya pelajaran matematika lah dia dapat angka 4, sekian. Tapi karena dia ditunjang dengan mata pelajaran yang lain kayak bahasa Indonesianya bagus, PPKN-nya bagus sehingga KKM-nya dia di atas rata-rata. Akhirnya dia bisa naik padahal nanti selamanya dalam pelajaran matematika itu dia tidak akan maksimal karena dasarnya sudah kurang bagus. Gitu. Nah, kalau di sistem Darul Ihsan ini tadi saya sampaikan satu mata pelajaran tidak mempengaruhi mata pelajaran yang lain sehingga ya semuanya bisa tertangani. Gitu. Nah, terus untuk ini Ustadz, untuk melihat penilaian anak itu lewat apa? Apa hanya dilihat dari sistem agamanya saja atau gimana Ustadz? Jadi ada beberapa pelajaran itu memang dia punya standar, misalnya kayak ada sistem evaluasi. Jadi kayak mata pelajaran tertentu itu dia harus bisa praktek. Kayak tadi Nahwu. Ya, dia standarnya harus bisa sampai baca ada ujiannya. Dan setiap bab itu ujiannya berlapis-lapis. Jadi misalnya kayak Nahwu itu kan ada 4 jilid saja. Ada 4 jilid itu setiap selesai materi itu mereka akan diuji ujian lisan 2 kali, ujian tulis 2 kali. Padahal kelasnya SMP Ustaz ya? Kelasnya SMP ya. Itu kalau untuk materi-materi yang sifatnya ilmu alat dan pengetahuan. Tapi kalau untuk materi-materi praktek ya tidak hanya anak-anak itu dituntut untuk mengetahui atau lulus evaluasi, tapi praktek sehari-hari harus bisa diamalkan. Jadi misalnya kalau saya ngajar adab, ta'lim muta'alim itu. Ya saya lihat keseharian santri itu bagaimana. Kalau dia belum selesai di adabnya ya nggak akan saya naikkan gitu. Atau bahkan mungkin saya treatment dia dengan tugas-tugas khusus sehingga memang betul-betul timbul kesadarannya. Karena kadang-kala itu ada anak yang cukup dikasih nasihat dia sudah paham. Ada anak yang baru dibiasakan baru kemudian paham gitu. Oke. Berarti memang penilaian tadi ya kembali ke poin yang Ustaz Ma'ruf sampaikan tadi, satu mata pelajaran jelek tidak mempengaruhi yang lain. Dan ini cukup unik sih di pesantren atau pengelolaan santri yang seperti itu kan biasanya kadang kan perapotan ya. Iya betul. Dan itu kan kadang rapot itu juga bisa menjadi cambuk yang sangat menyakitkan bagi santri ya. Menyakitkan sekali. Oke. Kalau kita bicara kurikulum kayaknya panjang sekali Ustaz ya. Kita mungkin akan coba lebih universal aja, lebih umum saja. Gini Ustaz, yang jadi menarik lagi yang ingin saya tanyakan gini. Di pesantren, di panti itu kan kumpul banyak manusia. Kumpul banyak manusia, kumpul banyak kepala dari berbagai macam background. Backgroundnya ada yang mungkin yang jelek dimasukin pondok, atau yang dari baik-baik memang pengennya jadi lebih baik. Nah, itu untuk pengelolaan anaknya sekarang, bukan untuk pendidikannya. Kira untuk pengelolaan anaknya itu gimana di Darul Ihsan? Kayak Ustadz Muslimi yang cocok. Jadi gini ya, dari awal kita itu kan ada namanya wawancara santri. Wawancara santri. Santri input ya, ketika pendaftaran pendaftaran kita ada wawancara. Di situ nanti kan kita itu bisa bisa mendalami santri itu. Kan sekarang itu kalau kita lihat itu anak-anak SD itu ternyata banyak yang sudah ngerokok. Wah, banyak kan. Terus sampai waktu wawancara itu ada yang, maaf ya, ini sampai minum-minuman kan kayak gitu. SD sudah minum? Iya, kelas 6 itu sudah minum gitu loh. Nah, di situ kita kan bisa lihat, anak ini dulu seperti ini, kita kelompokkan anak seperti ini. Terus yang paling penting kita tanya, pengen mondok enggak?
gitu. Oh, gitu. Kalau nggak pengen mondok ya nggak kita terima, itu masalah nanti. Masalah. Dia akan ngelawan biasanya kan gitu. Walaupun orang tuanya sangat pengen. Iya gitu loh. Ya sulit. Itu harus disadarkan dulu di rumah, bukan disadarkan di pondok. Iya. Karena di pondok dia nanti sudah terbebani dengan pelajaran, sedangkan dia belum siap kan gitu. Itu masalah nanti. Makanya kalau sudah kita wawancarai, kita sudah tahu anak-anaknya kan. Oh, ini dulu kekurangannya, ini kelebihan ini kita sudah tahu gitu. Kita bisa metakan gitu. Oh, anak ini dulu di sekolahnya suka mukuli orang kan gitu. Oh, berarti kita awasi hal itu gitu loh. Oh, anak ini sering ngambil barang. Oh, kita awasi gitu loh. Nah, makanya di Darul Ihsan itu setiap kamar itu kan ada ustadznya satu-satu. Musrif. Iya. Terus selanjutnya masih ada CCTV-nya di setiap sudut itu di kamar itu ada ininya semuanya. Jadi di dalam kamar, Ustaz? Iya, dalam kamar semuanya gitu. Kita nggak mau kecolongan kan gitu. Kecolongan dalam hal apa ini, Ustaz? Ya seluruhnya maksudnya, entah itu kayak perkelahian atau pembulian kan gitu. Jadi kita tahu gitu loh, ketika nangani pembulian itu kita tahu asal usulnya. Oh, ini dulu tadi yang gini. Oh, ini dulu kita tahu. Kadang gitu Santri loh. pinter ngomong, Ustaz ya? Gitu. Silat lidah. Nah, terus mungkin untuk di Darul Ihsan ya, maksudnya kayak kan berbeda-beda karakter gitu loh. Tapi kan kita sudah megang awalnya tadi. Oh, karakternya anak ini seperti ini. Ketika nanti kok ada perkelahian atau apa, ya toh, gampang kita nanganinya gitu. Oh, berarti treatmentnya memang masing-masing dong, nggak bisa disamakan? Nggak bisa. Jadi hukumannya juga berbeda. Di Darul Ihsan itu nggak bisa. Hukuman itu santri mukul temennya terus hukumannya rolling, semuanya orang nggak gitu. Hukuman yang dia nggak senengin gitu. Kalau seneng fisik kita hukum fisik ya senang aja. Nggak merasa dihukum. Iya betul. Tapi kita lebih ke kerjasama ke orang tua kalau hukuman itu. Oh gitu. Jadi orang tua kita kasih tahu, mungkin kita pulangkan sementara seminggu atau apa, terus dinasihati orang tua gitu, biar didoakan orang tuanya. Lebih ke situ gitu loh. Kadang kan hukuman kan disamaratakan semua. Melanggar bahasa rolling 10 kali, semuanya rolling 10 kali. Yang suka rolling ya seneng ya tadi ya. Iya. Mungkin yang kita samakan itu paling kedisiplinan. Kayak mungkin waktunya apel, telata itu kita samakan, itu nggak masalah. Tapi kalau sudah kayak pemukulan, kayak pencurian apa itu kita bedakan, beda santri beda gitu. Nggak bisa kita pukul rata, beda anak. Anak yang suka fisik kita fisik ya santai aja, besok tetap diulangi gitu. Tapi kita lebih mengedepankan nasihat sebenarnya. Ke nasihat, bukan ke fisik. Makanya kita itu mesti minta kerjasama sama orang tua gitu, kalau ada permasalahan. Terus gini, Ustaz, saya jadi merasa tadi kamar tadi kan ada CCTV, Ustaz. Nah, yang ingin kita tanyakan, kamarnya itu isinya satu kelas sama umur atau campuran? Jadi untuk kelas 1 itu semuanya sama. Berarti satu kelas. Sama semuanya. Tapi nanti kalau sudah kelas 2, 3 kita campur ya toh. Tapi kan di situ ada musrifnya gitu loh. Ada musrifnya. Biasanya yang kelas 2 yang badannya kekar-kekar ya toh, nggak mungkin kita kumpulkan anak-anak yang kecil-kecil. Kita kumpulkan dengan kelas 3 gitu. Tapi kan modelnya di sana itu gini. Kakak itu ngayomi adiknya gitu loh. Kita ajari seperti itu. Yang gede itu nyayangi yang kecil menghormati yang gede kan gitu. Nah, nanti kalau memang terjadi pembulian, kita tindak tegas itu. Ya toh, minimal gitu kita pulangkan seminggu saja. Iya, dipulangkan seminggu. Kita pulangkan seminggu. Kok masih terus lagi sampai 2 kali 3 kali sudah pulang selamanya gitu. Selamanya. Berarti di Darul Ihsan mohon maaf nggak ada metode mudabbir? Nggak ada. Berarti langsung dari Ustaz? Semuanya itu masalah. Itu paling aman sih, Ustaz. Kita sampaikan tugas musrif ini sebenarnya paling berat. Bayangkan. Musrif ini mana, Ustaz? Musrif ini ustadz yang sudah lama atau ustadz baru? Ya, ustadz baru di situ. Kan ustadz yang belum nikah. Oh ya, masih bujang. Oke. Jadi musrif kamar iya. Jadi musrif tahfidz iya. Masih ngajar. Masih jadi bapaknya. Masya Allah. Masih nanti dia itu ada yang jadi kesantrian, jadi bagian kebersihan, jadi sekretaris. Numpuk sebenarnya. Yang berat itu malah saya lihat itu yang musrifnya. Alhamdulillah tahun ini kita dapat alumni. Jadi alumni kita gitu loh. Alumni Darul Ihsan. Iya. Jadi lebih mudah gitu loh, tahu Darul Ihsan seperti ini nggak masalah. Jadi udah paham tempatnya. Gitu. Oke. Masya Allah. Terus dengar-dengar ini Ustaz, dengar-dengar itu ya, apa namanya, dari Darul Ihsan bisa langsung ke mana Ustaz? Ke Yaman, khusus Yaman atau mana itu? Ini Ustaz, saya pertama kali dengar itu cukup shock. Darul Ihsan kan MTS. Iya betul. Itu gimana? Itu ya cara untuk memahamkan ke mereka, dan apakah mental umur itu sudah siap?
Iya, iya. Jadi itu dari pengalaman yang sudah berapa tahun? 4 tahun jalan ya? 4 tahun jalan. 4 tahun jalan. Jadi awalnya itu ya kita mau coba untuk langsung ke Yaman, awalnya belum sampai kepikiran situ. Iya. Cuman beberapa kali kita titipkan anak-anak kita di lembaga pesantren itu banyak yang mengeluhkan, Ustadz kok saya di sekolah yang sekarang ini mengulang begitu. Sehingga kadang ada rasa kejenuhan. Iya, betul. Walaupun kita sebagai orang tua ya sudah nyampaikan ya itu proses dan memang di dalam adab ta'lim muta'alim itu kan mengulang 1000 kali itu Betul. sudah hal biasa dalam urusan pelajaran begitu, nggak boleh mengeluh itu. Tapi ya sebagai orang tua ya saya harus tetap berpikir gimana nih cara kedepannya. Nah kemudian qadarullah itu ada beberapa anak yang memang memiliki potensi. Terus kemudian waktu ada beberapa alumni Darul Ihsan yang dari Yaman mampir atau beberapa teman yang sudah pernah belajar di Yaman itu mampir ke Darul Ihsan, kemudian saya ajak ngobrol standarnya di sana seperti apa dan bagaimana. Bahkan saya suruh ngetes anak-anak ini kira-kira layak apa enggak gitu. Mereka menyampaikan wah kayaknya siap gitu. Saya komunikasikan dengan yayasan, qadarullah kok gayung bersambut gitu. Dan beliau malah justru setuju karena ini sebagai proses program percepatan. Karena beliau juga melihat beberapa ulama Indonesianya, beberapa tokoh di Indonesia ini ada yang menempuh SMP-nya di luar negeri, di Yaman, di Madinah begitulah. Oh, memang sudah ada, Ustaz? Sudah ada. Lah kenapa ini tidak kita tempuh? Ya. Nah, gitu. Akhirnya kemarin kemudian kita jadikan awalnya itu mau kita persiapkan dulu selama 1 tahun untuk mematangkan, tapi karena dirasa sudah mampu dan secara mental tes psikologi juga sudah siap anaknya, ya akhirnya kita berangkatkan insya Allah besok ini anak-anak berangkat. Bulan ini? Besok tanggal 24. Terbangnya 24. Data yang belum 24. Kelihatannya sudah lewat. Ya. Kalau tadi kan sebelum saya dengar pemaparan Ustadz tadi kan saya jadi masih bingung. Setelah tahu bagaimana mutun yang dihafal apa, kemudian cara mendidik mentalnya, kan saya tidak langsung tadi kan kurikulum yang ada di Darul Ihsan ini menguatkan mental secara tidak langsung. Yang saya tangkap. Ya, jadi kan memang layak sih memang kalau memang semuanya itu sudah bisa dikuasai. Kalau tahfidnya sendiri target berapa Ustaz? Jadi untuk tahfidz itu targetnya pribadi. Jadi Darul Ihsan juga berbeda dengan yang lain. Jadi gini. Jadi kita lihat kemampuan anak. 6 bulan itu sudah bisa untuk lihat kemampuan anak-anak. Jadi 6 bulan awal. Jadi kita anak ini ngafalkan sebulan nanti itu bisa 2 juz. Berarti kita target 2 juz gitu loh. Gimana? Kita tahu antum mampu nggak 2 juz? Oh insya Allah mampu Ustaz. Nah kita kawal gitu loh. Oh caranya kalau ngafal 2 juz itu seperti ini. Kalau mau sampai 1 bulan kita kawal gitu loh. Cara-caranya. Makanya enaknya kalau kita sistemnya itu satu-satu. Kita tahu kemampuan anak sebenarnya. Ya memang di Darul Ihsan ada kata-kata sesuai kemampuan. Maksudnya sesuai kemampuan itu bukan kok seenake dhewe, bukan gitu. Sesuai kemampuan itu berarti kita lihat kalau dia kok kemampuannya 9, ya kita kejar sampai 9 gitu. Bukan kok di bawahnya 9 gitu. Nah, untuk tahfidznya ada yang kemarin 3 tahun itu dapat 20 juz ya teh. Ada yang 18, 19, ada juga yang memang kemampuannya mentok ya cuma 5 juz ya nggak masalah. Nggak mungkin kita bebankan orang yang tidak mampu terus itu stresnya betul. Hafal matan aja mumet itu. Itu. Jadi di sini itu memang targetnya pribadi-pribadi. Makanya di Darul Ihsan itu nggak ada lulus dari sini hafal berapa juz? 10 juz, nggak berani gitu kita. Di brosurnya nggak ada. Nggak berani, kita nggak berani. Terus andalannya Darul Ihsan sebenarnya unggulannya itu kan untuk baca kitab. Kita itu sebenarnya bikin pondok ini salah satunya itu. Kenapa tuh anak-anak kok ya alhamdulillah layak katanya yang uji kemarin layak ke Yaman. Kenapa? Karena kita kuatin di bahasanya. Sebenarnya kan kalau ke Yaman itu saya tanyakan lulusan Yaman yang penting bahasa sama ilmu alatnya ya. Ilmu alatnya sama Al-Qur'annya. Kalau itu sudah beres sudah itu. Sudah beres. Nah, alhamdulillah anak-anak ini memang yang lulus ini ya insya Allah kalau baca kitab insya Allah bisa gitu. Dan kemarin diuji juga memang tak tanyakan salah berapa, nah salah 1, yang lain enggak ada yang salah gitu kan. Ujinya kayaknya di sini malah mungkin. Itu saya mana? Di sini kayaknya uji. Oh yang kemarin itu ya, yang rame-rame itu ya. Iya. Tapi udah gede-gede juga ya itu kelas. Iya kan kelas SMA 3-nya. Kelas 3. SMA kelas 1 kan berarti. Kan sekarang statusnya SMA kelas 1. Oh iya, sekarang statusnya SMA. Oh iya, benar. Berarti sekarang sudah ada yang berangkat? Besok itu ya? Besok itu. Baru pertama kali itu? Baru pertama kali. Memang bahasa. Yang paling penting itu memang, kata pesan dari kiai saya dulu waktu di Jawa Timur itu kan gini.
lulus pondok itu ya harus bisa baca kitab kan gitu. Yang ditanyakan orang itu bisa baca kitab enggak ketika lulus pondok kan gitu. Nah makanya anak-anak Darul Ihsan kita upayakan gimana caranya lulus memang bisa baca kitab. Mau pondok masa nggak bisa baca kitab, Google kan ya lucu kan gitu. Agak lucu sih, betul sih. Nah dari situ kita itu ya agak kita kuatkan di baca kitabnya. Makanya hari-hari anak itu nge'rob apa namanya nge'rob kitab kan gitu. Kayak mungkin jurumiyah juga di Arab, bacanya juga model kayak sistem NU gitu. Gitu. Mau jurumiyah, mau kitab apa kan gitu. Jadi kayak jurumiyah itu ya habis dihafalkan baru boleh belajar. Baru boleh belajar kitabnya? Iya, baru boleh tahu isinya gitu loh. Dihafalkan dulu. Setelah itu baru kita ajari gitu loh. Hafal tuntas selesai? Tuntas sekali duduk. Dan itu kesalahan nggak boleh lebih dari 3 kan gitu. Ayo tes. Dan itu nanti diujikan, matan-matan itu diujikan sebelum lulus gitu. Sebelum lulus harus balik semuanya, itu jangan sampai hilang gitu. Berarti termasuk syarat kelulusan itu kan? Iya, syarat kelulusan. Salah ikut wisuda ya itu. Jadi 2 bulan sebelum wisuda itu ujian. 1 bulan ujian menyelesaikan tahfidz itu kalau dapat 10 juz maksimal salah 1 gitu. Satu salah 1 kan 10 juz salah 1? Iya, itu biasa di sana gitu. Wah. Biasa di situ. Kemarin 10 juz nggak salah juga ada. Ya, alhamdulillah. Jadi gitu. Memang kualitas, lebih ke kualitas kita. Kita nggak ngejar banyaknya kualitas ininya. Kayak jurumiyah tadi ya berarti harus hafal dulu. Habis hafal kita jelaskan. Kan enak nanti kalau anak-anak sudah hafal. Iya, punya ada bayangan. Tahu terjemahannya, tahu isinya kan gitu. Jadi anak-anak itu ya kita nggak mau cuma sebatas mereka apa namanya faham dok tapi nggak hafal gitu loh. Kita pengen mereka hafal gitu loh. Bayangkan kalau kita bilang semuanya, ngajar di pedalaman, ngajar di pedalaman, yang itu kita doktrin ke anak-anak. Bayangkan kalau kamu ngajar di pedalaman ya toh, itu nggak bawa kitab ya, kita ketinggalan di Jawa ya toh. Tapi kalau sudah ada di sini, makanmu sudah ada di sini, syaratnya itu sudah. Kembangkan sendiri. Wah, masya Allah. Ini cukup menarik dan cukup apa ya? Out of the box. cukup asing sih di telinga terus, atau saya saja mungkin ya yang terlalu asing dengan cara yang seperti di pondok MTS yang bukan Nahdiyin maksudnya. Kalau teman-teman Nahdiyin hal yang biasa, kan mutun-mutun itu hal biasa. Oke, sekarang kita geser ke pembahasan yang baru viral. Akhir-akhir ini Indonesia dihebohkan dengan Bapak Sudirman. Ya, saya nggak mau bilang Abi ya, males aku. Bapak Sudirman yang dia punya apa itu namanya? Panti asuhan yang mereka sampai ke desa-desa mengajukan siapa yang ada anak-anak yang di sini yatim, disekolahkan di apa namanya sekolahnya? Darussalam. Pokoknya itulah ya, pokoknya itu kurang riset nih. Oh ya adalah itu kan kemarin kita kasus besar dan kasus yang menyoreng nama baik pesantren dan panti asuhan. Dan itu kan sangat berpengaruh kan ke perkembangan pesantren. Selain itu kan di mana-mana, contoh sekarang banyak keluhan. Ini kemarin kasus ini pesantrennya jadi sepi peminatnya karena orang tua pada takut. Yang mana kasus itu sangat besar dengan kasus gay atau pencabulan. Yang mana lebih parah, yang melakukan pelakunya itu adalah pemiliknya. Sehingga naudzubillah min dzalik, Ustaz. Nah, tidak menutup kemungkinan di perkumpulan manusia banyak, termasuk pesantren, panti, atau apa asrama-asrama apa, itu kan tidak menutup kemungkinan untuk terjadi hal itu. Nah, di Darul Ihsan sendiri ada treatment apa, Ustaz, yang khusus untuk menangani hal itu? Apakah ada cara khusus atau memang yowis ngalir baik? Pripun Ustadz? Ini karena perkara penting sekali dan ini menyangkut masa depan anak itu sendiri dan masa depan pesantren juga kan? Gimana Ustadz untuk menanggapi ini Ustadz? Kalau saya mungkin dari sisi pengelolanya dulu ya. Jadi memang pengelola ini yang paling rawan karena kalau sudah pengelolanya terlibat itu efeknya lebih besar gitu. Maka standar input itu memang betul-betul harus diseleksi dengan selektif benar, jangan sampai kita kebocoran di situ. Makanya ketika ada apa namanya ustadz yang mungkin mau ikut bergabung di Darul Ihsan, selain kita minta kurikulum vitae-nya, juga saya interview. Saya interview, ya pengen tahu latar belakang, komitmennya dan segala hal terkait dengan dia. Tidak cukup itu, saya juga ingin tahu riwayat dia dari beberapa teman yang pernah bersama dengan dia.
Sampai sejauh itu, Tat? Ya, sejauh itu. Wis kaya meh golek bojo no. Jadi ini dulu teman ini di sekolahnya seperti apa gitu, supaya itu tadi menghindari hal yang demikian itu. Karena kalau sudah dibocor di situ itu repotnya minta ampun itu. Nah, itu untuk apa namanya ustadz-ustadznya seleksinya pun sudah ketat gitu. Iya. Bahkan tidak hanya itu, Ustadz Muslimin ini karena sangke uniknya itu ya, itu diketahui itu apa namanya akunnya si sosmednya si Ustadz ini, lihat pertemanannya bagaimana gitu. Karena kan ya biasanya orang itu kan apa ya, kalau dalam istilah Arab itu at-tuyur taqau ala askalim. Jadi burung itu akan hinggap di komunitas dia. Nah, ketika ada indikasi-indikasi ke situ, walaupun ya kita apa namanya ya, bukan kok menuduh tapi sebagai bentuk pencegahan itu. Betul. Satu daroe itu kalau ada yang seperti itu ya, walaupun saya lihat dia punya potensi bagus kepada anak ya, kita cut aja, kita cari yang lain gitu. Sampai seperti itu karena itu resikonya terlalu berat. Nah, untuk treatment ke santri mungkin Ustadz Muslimin yang gimana Ustadz? Paham. Apakah ada sudah bibit-bibit itu Ustadz? Semoga saja tidak ada dan sampai sekarang dan sampai kapanpun. Gimana Ustadz? Jadi yang pertama untuk tempat kita itu ranjang itu tadi disendirikan. Oh ya, sendiri-sendiri tadi. Sendiri-sendirikan. Gimana caranya anak itu nggak bersentuhan ketika tidur gitu. Kan beda. Kalau perempuan ke perempuan nyentuh itu kan santai, tapi laki-laki berbeda. Ketika sudah terus selanjutnya ada CCTV juga di setiap sudut itu ada, di depan kamar mandi, di tempat-tempat yang nggak terjangkau itu kita kasih CCTV semuanya. Terus selanjutnya kita itu nggak memperbolehkan santri itu temannya itu aja, itu kita nggak memperbolehkan. Itu. Jadi satu tok aja temennya berdua tok kemana-mana berdua gitu ya. Makan berdua. Nah, kita pisahkan itu. Bestian. Jadi itu kita nggak boleh. Jadi bestian itu nggak berlaku tuh. Nggak boleh. Itu masalah itu. Karena kita mungkin saking takutnya hal itu masalah nanti. Karena memang kan dimulai dari situ biasanya orang-orang di luaran sana itu karena terlalu dekat, kemana-mana berdua, bersentuhan. Makanya di Darul-Ihsan nggak boleh ya temenan ya bareng-bareng gitu aja. Itu nggak boleh kok. Terus ini juga ya mungkin agak ini nggak ada, kita itu ngetati kayak kalau ada santri yang masuk kamar mandi berdua, oh itu kita hukum itu. Keras ya? Emang ada kayak gitu? Ya enggak, maksudnya ketika bersihkan apa itu tetap nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Apapun alasan. Bersihkan kamar mandi pun sendiri-sendiri. Harus gantian gitu loh, nggak boleh berduaan. Apalagi ditutup pintu gitu. Kan biar cepet kan? Oh itu masalah. Nanti kalau anak-anak yang punya masalah, punya mental ya tadi. Itu bisa buat alasan mereka gitu loh. Oh kita bersihkan ya, jadi kita tuh nutup hal-hal yang menuju ke situ gitu loh. Oke, benar Ustaz. Bisa kepikiran itu pernah lihat apa dan pernah ada pengalaman apa Ustaz? Kita kan sering dengar berita kan gitu loh. Oh berarti memang dari berita-berita itu dan akhirnya kita bentengi gitu ya? Kita juga pernah ikut ini kan, pelatihan tentang pengasuhan dan dampak LGBT di pesantren itu juga pernah. Nah dari situ kita harus dicegah benar, ini amanah ini kan gitu, jangan sampai anak kita itu rusak gitu loh. Sedangkan hari ini kan masuk anak-anak ngeri kalau tak lihat itu di luaran sana anak SMP itu loh, apalagi kalau sudah megang HP gitu. Ngeri itu sudah. HP miring apa HP lurus itu? Berarti memang sedetail itu ya Ustaz? Untuk dari sisi pengajarnya yang mau masuk dan dari santrinya pun sekeras itu. Kalaupun ada hukumannya, tentunya hukuman yang serius ya kalau ada terjadi seperti itu. Oh kita jelas ulangkan kalau itu sudah nggak mungkin ini. Udah nggak bisa dibiarkan di pondok ya? Iya, Mas mau korban mau ini kan tetap itu. Soalnya korban juga nanti suatu saat akan jadi pelaku gitu. Nah takutnya nanti kalau kebablasan dia mesti nggak seneng. Iya, perempuan itu karena itu masalah itu sudah sulit diobati. Masalah penyakit itu nggak ada obatnya masalahnya. Di apotek nggak nemu kita. Wah, kok apotek tadi? Kita pernah tanyakan psikolog dulu itu, oh seperti ini terapinya seperti. Setelah ditanya bisa sembuh apa namanya? Permanen nggak? Nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Ya kayak mungkin laki-laki senang perempuan gitulah. Itu masalah. Makanya harus kita pulangkan biar dia berbaur dengan jangan laki-laki semua gitu, itu masalah nanti malah. Gitu. Kalau itu kalau masalah-masalah yang sering santri lakukan itu apa tuh sebenarnya di pondok itu? Kalau maksudnya dengan yang kita bicarakan dari awal tadi, sedemikian kurikulumnya sedemikian rupa, kok tak lihat tuh kayak nggak ada celah untuk ngelanggar gitu loh. Kira-kira ya kalau selain hal-hal yang lumrah lah, selain hal-hal lumrah ada nggak yang sekiranya ini kayaknya agak
wah berat ini. Dan antum melihat ini harus dipulangkan tadi itu salah satunya apa, Ustaz? Biasanya mukul temannya, pembulian lah itu. Pembulian. Ya, pembulian Kembali itu lagi kita- ke situ ya, Ustaz. Iya. Iya, iya. Kita pulangkan biasanya sementara dulu, gitu kan. Soalnya pembulian ini kan kalau kita biarin kan kebablasan nanti. Dan pembulian itu nular juga. Nular. Iya. Tadi kita sampaikan kan awalnya maf'ul jadi fa'il. Nah iya kan gitu. Betul. Oke. Nah kalau kebablasan kan masalah banget itu di pondok kita. Apalagi di pondok-pondok kan ya ada yang sampai meninggal. Itu kita nggak mau hal Wah, itu. itu ya benar. Kita jagani itu sebenarnya. Makanya kan agak kita ketati gitu loh. Oke, gitu Ustaz. Kelihatannya sudah cukup ini Ustaz. Sebenarnya nanti kalau mau ngobrol-ngobrol panjang lagi soal kurikulum tadi cukup menarik. Monggo, Nanti mungkin bisa lebih dalam lagi karena ini pertemuan pertama kali Ustaz ya. Nggih, matur nuwun, jazakumullah khairan. Ustaz Ma'ruf, Ustaz Muslimin sudah berkenan hadir di FKM Podcast. Semoga bisa memberikan pandangan baru dan kami sendiri pun juga mendapatkan pandangan baru terkait masa pendidikan dan semoga bisa diaplikasikan, semoga bisa jadi amal jariah Ustaz. Amin. Kita saja jazakumullah atas Waalaikumsalam. kehadirannya. Semoga Terima bisa terus menebar kebaikan. Amin. Terus sabar mengurus santrinya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Sampai jumpa teman-teman untuk di podcast selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.